Kencing dulu Bray bentar. Aduh kebelet banget dah nih. Kita lagi ada di pom bensin Shell dah. Aman. Orang pada parkir begini ya nih. Orang pada parkir begini. Lah, dia parkir begini. Tuh. Dia parkirnya malang dong. Masya Allah. Blow on banget nih orang. Aduh. Ya begitulah ya, di negara kita, di kehidupan kita ini ada aja orang yang parkirnya begitu tuh. Tuh lihat tuh, orang pada parkir begini kan tuh, enak ya, sejajar gitu. Kenapa dia parkirnya begini nih? Kalau lu kebelet, ya lu cari parkiran di luar kek tuh, pinggir jalan apa di mana gitu. Aduh. Ya gitulah ya, ada apa namanya, kita ketemu sama tukang parkir ya, tukang parkir yang di pinggir jalan gitu, yang polisi cepek dibilangnya mungkin ya. Terus kemudian ketemu sama yang parkir kayak begini ya, menghalangi jalan orang, ya begitulah ya. Jadi di Indonesia itu ada berbagai macam, nah tuh dia, baru masuk tuh dia. Jadi di Indonesia tuh ada berbagai macam tipe-tipe orang ya guys. Jadi kita hidup itu di Indonesia itu harus sabar gitu ya, buat para netizen semua. Jadi harus sabar, jadi harus bertoleransi lah sama orang ya gitu. Apakah di daerah-daerah kamu atau di negara-negara kamu itu ada polisi cepek mungkin, atau misalnya ada oknum-oknum yang emang meresahkan, mungkin masih ada? Jadi ya memang kita itu hidup itu di Indonesia harus benar-benar bisa lebih bersabar lah gitu. Jadi toleransi itu diperluin ya, di jalan itu ya harus lebih santai, lebih ngasih sama orang gitu ya. Jangan arogan di jalanan gitu. Karena kalau misalkan kita selalu bersikap kalau kita itu arogan di jalan, ya namanya kita tinggal di Indonesia ya, bukan di jalan-jalan kayak mungkin di negara-negara lain ya. Ada beberapa negara yang jalannya tuh emang enak banget buat dipakai jalanan gitu ya, cruising gitu ya. Cuman kan kalau di Indonesia kan ya kita harus bagi-bagi lah sama yang lain. Ada kendaraan bermotor, ada mobil juga, ada yang kadang-kadang ya kita nggak tahu orang di jalanan itu pikirannya gimana ya. Ada yang pikirannya ya pengen cepet-cepet, ada yang pikirannya ya santai aja, ada yang mereka pikirannya itu ya apa ya namanya ya, kosong gitu. Ya macam-macam lah orang-orang di jalanan itu. Jadi ya kita kasih aja lah, bertoleransi aja lah, daripada kita nggak ngasih malah nanti kita gontok-gontokan, berantem sama orang di jalan, nah repot tuh kayak gitu. Jadi kasih aja gitu ya, bertoleransi lah di jalan gitu, nggak usah arogan lah, nggak perlu. Kita bukan yang punya jalan kok, semua orang di sini punya hak sama jalanan di negara kita cuy gitu ya. Kecuali ya emang si polisi Jepang ini emang harus dibasmi emang. Ya gitulah pokoknya. Hari ini gue lagi mau ngajar. Ini masih jam 9 pagi, 9 kurang lah gitu ya. Jadi hari ini gue rencananya mau ngajar terus mau ke kantor. Jadi gue selalu ngeliat ya, ada beberapa vlogger mungkin yang kayak ngeposting di YouTube-nya tuh a day in my life-nya tuh kayak estetik banget gitu. Ya, gue juga ngevlog a day in my life juga nih, sama nih. Cuman nggak bisa gue yang estetik gitu. Jadi ya tonton aja terus lah ya. Hari ini agenda gue pokoknya pagi ini ngajar. Nanti jam 11 atau jam 12-an gue udah di kantor. Terus kemudian di kantor itu ada beberapa kerjaan bla 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 bla. Nanti after office itu gue mau nengokin temen gue
sakit. Istrinya lagi hamil, sakit, masuk rumah sakit. Sahabat baik gua nih, ini orang. Cuman agak ngeselin aja. Ya teman-teman, tapi ngeselin itu wajar lah ya. Tapi dia baik orangnya gitu. Cinta gua sama dia gitu ya. Ya nanti kita ketemu sama temen gue, kita ke nengokin istrinya juga. Kasihan istrinya lagi hamil, lagi sakit ya. Temen gue lagi nemenin istrinya di rumah sakit, temen baik gue gitu. Nanti gue jalan sama istri gue jemput istri gue dulu di Bintaro Exchange, baru kita berangkat ke daerah Alam Sutera, Tangerang. Let's go. Gila ya emang ya, kalau jalanan di daerah BSD tuh enak banget nih, gede-gede kayak gini nih. Emang beda banget lah sama jalanan di daerah Depok gitu ya. Gila, daerah Depok tuh aduh bener-bener senggol-senggol kanan kiri gitu. Sempit banget. Mungkin satu jalur ini tuh satu jalan, satu bisa dipakai buat 2 jalur kali, atau 1,5 lah. 1,5 jalur itu dipakai buat 2 jalur gitu. Sedangkan ini jalannya begini gitu, bisa dipakai 3 jalur. Udah gitu di sebelah kanannya lagi juga arah sebaliknya tuh juga ada 3 jalur lagi. Gila. Even kita masuk ke jalan yang lebih kecilnya lagi, ya ada aja sih, maksudnya gang-gang atau jalan sempit gitu. Cuman akses utamanya kan nggak yang kayak sempit-sempitan gitu loh. Gitu. Enak banget sih. Beruntung sekali saya bisa beli rumah daerah sini. Oke. Kita lanjut lagi ya guys. Kita mau belok dulu. Let's go. Finally kita nyampe di tempat anak murid gue, rumahnya. Jadi hari ini gue ngajar dulu 1 jam, abis itu kita langsung berangkat ke kantor. Oke. Ini murid baru, anaknya cukup berbakat juga, jadi kita lihat nanti kemampuannya. Oke, let's go. Oke, latihannya udah beres. Kita masih ada di daerah BSD sekarang, baru banget keluar dari area kompleknya. Dan saat ini kita mau menuju ke kantor dulu guys, ya. Posisi saat ini sudah jam 10.30 menit. Jadi estimasi kira-kira jam 11 atau jam 11 lewat kita udah sampai kantor guys. Oke, kita berangkat kantor dulu. Let's go. Hello guys, welcome back again. Hari ini udah hari Minggu dan gue mau ngasih tahu sedikit update kalau hari Kamis kemarin itu gue bawa motor, pergi naik motor, gue mengalami kecelakaan. Jadi kemarin itu posisinya gue baru pulang banget dari ngajar di daerah BSD dan harus pulang ke daerah Depok. So mobilitas gue itu sebenarnya setiap hari itu antara Depok, Bintaro, BSD atau Jaksel gitu ya. Jadi gue ada ngajar dan lain sebagainya lah gitu ya, kegiatan-kegiatan lain. Jadi kerjaan gue tuh sebenarnya kan ada 2, kerja kantoran sama ada ngajar juga gitu ya. Nah jadi pada saat gue lagi ngajar terus mau pulang lagi ke area Depok, gue di daerah kurang lebih di Sawangan lah ya. Jadi di Sawangan itu terjadi kecelakaan yang tidak menyenangkan lah gitu ya. Jadi gue mau nyalip, ada kendaraan motor juga yang bawa gas di situ, bawa tabung gas jualan. Terus kemudian dari arah berlawanan itu ternyata ada motor dari arah berlawanan gue, mungkin dari sisi sebelah kirinya dia mau motong lagi yang motor depannya gitu. Namun posisinya agak kaget dan gue juga ngerem. Sampai akhirnya gue juga udah nyalip, itu posisinya gue udah setengah ngelewatin si abang gas itu. Dan alhasil pas gue ngerem itu nggak dapet cuy. Nah motornya kondisinya rusak. Alhamdulillahnya gue masih dikasih keselamatan ya. Jadi tangan dan semua badan gue alhamdulillah aman, cuma lecet-lecet sama kaki di lutut itu agak ya sedikit kurang tidak menyenangkan lah, tapi nggak patah nggak apa, paling cuma bengkak aja dan juga ada lecetnya aja gitu. Nah untuk kondisi motornya ini yang cukup memprihatinkan, nggak memprihatinkan banget sih alhamdulillahnya sebenarnya ya, tapi
ada pecah di bagian depan, sama stangnya agak bengkok, sama si remnya tuh jadi sedikit agak ngunci gitu. Jadi itu aja sih permasalahan. Nanti kita cek motornya kayak gimana ya. Hari ini gua mau ngajar dulu guys ke area BSD. Jadi ada beberapa tempat yang harus gua kunjungi lagi hari ini. Oke? Kita kemana aja hari ini? Ikutin aja terus. Oke, let's go. Oke, ini kondisi motornya ya. Cukup memprihatinkan lah, tapi ya alhamdulillah nggak ada yang kayak mengalami kondisi yang cukup parah gitu ya. Mesinnya nggak kenapa-napa, velgnya juga nggak kenapa-napa. Untungnya cuma slip aja gara-gara ban, jadi ngaruhnya ke bodi sih. Nah ini bolong tuh ya, jadi apa namanya, si kerangka abang-abang gas itu masuk ke dalam sini, ininya ke bawah kayaknya gitu deh. Nah ininya langsung pecah gitu. Ya jatuh juga sih karena ini lecet gitu. Ini kelihatan banget tuh ya, ada gompalnya, jadi lecetnya ke arah sebelah kiri. Terus dek bagian bawah sini nih, nah ini nih, itu dia pecah di bawahnya. Tapi kalau yang sisi sebelah kirinya sih alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Nah cuman butuh adjustment lagi aja sih dari motornya ya. Lagi ngebangun motor, lagi enak-enaknya, terus tahu-tahu motornya malah jatuh, gitulah. Oke, nanti kita bakalan update terus kondisi motornya kalau misalkan udah diperbaiki ya. Let's go. Nah ini ya buat temen-temen yang suka banget naik motor ya, kalian harus berhati-hati banget. Jadi misalnya ini ada 2 jalur ya. Nah terus kemudian gua ada di jalur yang sebelah kanan misalnya. Nah terus kemudian di jalur sebelah kiri ini ada mobil, katakanlah misalkan mobil angkot lah gitu ya. Nah terus udah gitu si mobil angkot itu tiba-tiba berhenti, sedangkan jalur di sebelah kanan tuh bebas hambatan lah gitu ya. Nah terkadang ketika mobil itu berhenti dan kita yang naik motor itu ada di belakangnya, ya yang naik motor ya, bukan gua yang lagi ada di sebelah kanan misalnya gitu ya. Nah terus kemudian si pengendara motor itu suka langsung aja kayak ngeng aja, langsung kayak nyalip gitu. Sedangkan jalur kanan bebas hambatan, itu cenderung nanti kalian bisa ketabrak loh dari sebelah kiri ke kanan kayak gitu, motong kayak gitu. Nah terkadang kalau udah kayak gitu, si pengendara motor itu nggak pernah suka lihat kaca spion dulu gitu. Jadi langsung aja direct pakai insting gitu loh. Nah itu yang salah sih sebenarnya menurut gue ya. Finally kita sampai guys di destinasi pertama buat ngajar di The Latinos, di murid yang berbakat. Murid gue semuanya berbakat sih, karena gurunya hebat. Oke, ya udah kalau gitu langsung aja gue mau masuk dulu buat ngajar dulu biar mereka makin ganteng main drum ya gak? Oke, let's go. Beres juga? Ya, yang pertama beres juga cuy. Selanjutnya kita akan menuju ke rumah yang selanjutnya. Jadi gue hari ini ngajar 3 murid. Yang satu minta dianterin beli alat katanya. Sekalian habis itu mau latihan juga. Jadi ikutin aja terus cuy. Oke? Let's go! Wah! Lagi di next destination, di rumahnya Enzo. Gila nih emang. Ya. Mobilnya gile. Ini mobil apa sih Pak namanya Pak? Willys. Beuh. Siapa coba nih yang punya kayak ginian di Jakarta? Belum ini nih. Ini apa nih? Robicon. Beuh deh. Ini sana belum. Iya nih. Beuh, iya kalau ke rumah satunya lagi, Pak, masuk rem ya. Gila nih, Rubicon udah berpetualang kemana aja nih? Ini yang udah ini ke mancanegara ya. Kalau ini yang tengah yang dibungkus ini apa nih Pak? Jaguar. Ini Alphard ini mau udah biasa lah. Ini Jaguar, Willys. Ntar kalau di rumah satunya lagi baru ya Bang. Nanti kalau ada Om Daniel lah kapan-kapan ngobrol-ngobrol soal mobilnya. Mantap ya. Pusing dah lihat. Mobil nabrak ya?
Abis jemput si bapak yang satu ini gitu. Jadi kalau sama Pak Enzo ini kalau latihan nggak di rumahnya. Jadi harus di workshop dulu ya kan. Jadi kita berangkat workshop dulu ya. Iya. Sekarang nih jagoan nih dia nih enggak. Mobil BRZ ya kan. Tampang ganteng tuh lihat tuh. Tampang ganteng. Hah? Berbangun. Mesti tampang ganteng, mobil BRZ, main drum jago. Aduh. Ya enggak? Cewek mana ada yang nggak nyantol ya kan? Harus stay humble, harus stay humble. Kita saksikan ntar ya, dia kalau ngedrum tuh sejago apa. Mobil BRZ nih ya, drum udah jago banget nih. Harusnya cewek-cewek, Enzo, harusnya gitu tuh, ya gak? Kita saksikan, oke? Let's go! Lanjut nih, udah nyampe workshopnya. Nih, motor-motornya, burungnya. Ada hardtop, sama ada Unimog nih, gede banget. Bang nih, Om Daniel, mantap. Workshop is in the house ya. Nah, kita masuk sini nih. Duh. Jadi di balik workshop ya gak ada studio. Bede. Nih. Bandnya abangnya nih, TMG. Tak, mak, go. Ya kak, kita latihan dulu ya, biar kita saksikan segera mungkin kehebatannya dia nih kayak gimana. Oke? Ini adalah hari keesokannya. So, mungkin video kita kali ini cukup sekian. Buat kalian semua yang belum kenal gue, please sekarang di subscribe dulu channelnya biar akun channel ini makin berkembang lagi. So, don't forget to like, comment, and subscribe, and leave a comment below, and share this video to your friend. Walaupun gak penting, walaupun jangki, tapi ya udahlah ya. And see you on the next vlog. Assalamualaikum.